Oke, kembali lagi bersama gua Lakmen di sini di episode ke-17. Di sini gua akan nge-share fenomena yang gua dapatkan di media sosial di tentang guru honor. Ini gua kutip dua orang saja yang menurut gue ini sangat menarik dan bisa menggambarkan atau memberikan sudut pandang yang lebih luas lah atau sudut pandang yang lain buat lu yang masih stay tune di season kali ini. Oke, yang pertama di akun ini gue sensor ya, tentu aja. Di salah satu media sosial nge-share, yaitu udah ada ya sumbernya juga, udah tau lah medsosnya apa. Intinya adalah kalau di sini oversupply. Jadi ketika lulusannya banyak, memang betul setiap tahun kan tadi udah gue sebutin ya di episode keberapa gitu, episode keempat atau episode ketiga gitu, tentang PTN dan Fakultas Pendidikan. Berarti itu aja udah 10. Misal satu tahun di satu perguruan tinggi negeri ya, di satu PTN itu menerima satu angkatan. Satu angkatan itu sekitar 90 orang. Jadi taruhlah yang lulus tepat waktu itu sekitar 80% atau 90% lah, 80 orang yang lulus ya. 80 orang keluar berbarengan di satu PTN. Dikali dengan berapa tadi? Contohnya 10 ya. 10 PTN. 80 dikali 10. 800. Itu dipukul rata ya. Kenyataannya bisa aja di satu PTN satu angkatannya bisa 4 kelas, 3 kelas, 5 kelas bahkan. Tapi rata-ratanya 2 kelas misalnya. 800 per tahun. Per tahun tuh selalu ada tuh 800 orang, 800 orang, 800 orang, 800 orang. Itu PTN, belum swastanya. Oke. Belum misalnya di tahun ini, di tahun 2025 misalnya yang lulus banyak 800. Nanti di tahun 2026 ada juga yang lulus baik 800. Tapi yang 800 ini nggak keserap semua nih, yang lulus di tahun 2025 nggak keserap semua nih. Mungkin yang keserap cuman 40%. 840% berapa ya? 50% aja lah ya biar gampang. Mungkin yang keserap 50%. Sisanya 400 nih belum keserap nih, di tahun 2025 belum keserap. Otomatis ya akan terus berjuang sampai tahun berikutnya di tahun 2026. Sedangkan di tahun 2026 ada yang lulus juga sebanyak 800 lagi. Ditambah tuh 800 ditambah 400. 1200. Lagi-lagi sama di tahun 2026 gak semuanya, 50% lagi lah misalnya. 800 total ya. Totalnya 800 di tahun 2026. Di tahun 2027 ada lagi yang lulus sebanyak 800. Ditambah sama yang tadi nih. Yang dari 2025 belum kesaring, yang dari 2026 juga ada yang belum kesaring. Contoh misalnya, jadinya 800 itu 50% lagi. Tambah 400, 1200. Ya oversupply. Intinya gitulah. Secara kasarnya seperti itu. Sedangkan ya penyerapannya sangat kecil. Kita lihat sekarang CPNS guru udah nggak ada. Sudah dialihkan di tahun 2020. Ya di tahun 2020 terakhir itu CPNS guru di tahun 2019. Di tahun 2020 ketika angkatan 2016 lulus, tidak ada tuh. Tidak ada CPNS guru. Semuanya dialihkan ke P3K. Nanti akan gue jelaskan P3K. Ini juga, aduh, lagi-lagi dialihkan ke P3K. Dan iya betul, penyerapannya juga rendah gitu. Penyerapannya juga rendah gitu. Nanti akan dibahas lah fenomena guru honor ya, untuk kedepannya tentang P3K. Jadi intinya ya oversupply, di mana terjadi prinsip ekonomi dasar. Kalau orang IPS lo harusnya tahu di mana ketika supply-nya tinggi sedangkan demand-nya atau permintaannya rendah, ya maka harga supply itu akan murah.
Makanya masuk akal. Banyak guru-guru honor penghasilannya di bawah upah minimum. Karena supply-nya banyak. Supply-nya dalam arti guru honor, guru lulusan pendidikan banyak. Misalnya di satu sekolah ada guru honor yang pindah, ya sekolah nggak akan mikir itu sebagai sebuah masalah. Karena ketika ada yang pindah, pasti akan ada yang masuk. Akan ada guru yang masuk ke sekolah tersebut karena membutuhkan. Walaupun penghasilannya di bawah upah minimum. Begitulah terjadinya prinsip ekonomi dasar. Ketika supply-nya tinggi, maka demand-nya juga rendah. Dalam arti ketika banyak lulusan pendidikan, banyak lulusan pendidik yang sarjana pendidikan tinggi, banyak, ya tapi demand-nya ya harganya, upahnya rendah. Begitu, ini fenomena yang pertama. Yang kedua, ibaratnya ini udah gua bahas sih, ini sama aja sih yang udah di video sebelumnya, dimana ironis aja. Ini bisa lu pause ya videonya, bisa sambil lu baca. Tapi intinya ironis aja, dimana masih banyak guru yang di bawah upah minimum, which is betul. Dan ini ada beberapa poin sih yang gua ini kurangnya perhatian pemerintah terhadap guru honor. Itu betul. Untuk di tahun-tahun, sebenarnya di tahun-tahun sekarang pun masih sama sih, masih kurang sekali perhatian pemerintah terhadap guru honor. Sekolah kebanyakan dijadikan lahan bisnis. Iya, kembali lagi yang udah gue mention di video sebelumnya, ada sekolah yang dalam tanda kutip sehat, ada sekolah yang dalam tanda kutip tidak sehat. Lalu yang poin ketiga, ini sebenarnya kalau menurut gue bukan ini poinnya sebenarnya. Kalau memang gajinya belum cukup, saran saya coba lebih kreatif, hanya terpaku mengajar di sekolah saja. Bisa kalian mengajar di bimbel-bimbel atau membuka les private atau membuat akun sosmed. Di mana ini akan menjadi apa ya? Poin ketiga ini di mana sudah terjadi akhir-akhir ini banyak juga guru-guru yang berfokus ke media sosialnya, menjadi content creator, menjadi selebgram. Nggak salah juga, karena ya mungkin butuh pemasukan yang lain, butuh penghasilan yang lain gitu, butuh penghasilan tambahan gitu sebagai seorang guru ya, karena memang upahnya sangat kecil gitu loh. Makanya dia jadi content creator juga, nggak salah juga. Tapi jangan menyalahkan juga kalau kok guru kok buat konten terus. Ya kenyataannya butuh uang juga gitu, bertahan hidup ya butuh uang juga. Bahwa ya kenyataannya masih banyak guru-guru honor yang di bawah minimum upahnya gitu. Ya gimana ya, dibilang salah juga iya, dibilang benar juga iya juga, ya salah juga enggak juga, dibilang benar juga enggak juga, ya bingung gitu. Idealnya sih ya sebagai seorang guru ya fokusnya mengajar, idealnya seperti itu kan. Tapi kan kita kan tidak selamanya hidup di pikiran yang ideal gitu. Kita juga harus tahu kenyataan realitasnya seperti apa yang sedang terjadi sekarang saat ini gitu. Ya mungkin itu ya fenomena guru honor yang terjadi. Mungkin bisa ditambahkan. Gua Lakman pamit undur diri dan dadah.